Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Dwi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semua ya anak-anak. Ya, kita harus semangat. Walaupun dalam masa pandemi ini kita tetap harus semangat dimanapun kita berada dalam menuntut ilmu. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Mau kan jadi anak yang berhasil dalam belajar? Mau? Oh iya, pasti mau. Oleh karenanya kita harus semangat dalam belajar. Mari Bapak akan menyampaikan materi kedua dari bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai pelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini kita akan belajar Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atau Allah Sang Maha Esa. Sebelum Bapak menyampaikan tentang Allah Maha Esa, kemarin kita sudah belajar tentang arti iman dan bukti Allah itu ada. Iman artinya apa, anak? Iya, iman artinya percaya. Percaya berarti meyakini. Jadi orang beriman itu meyakini bahwa Allah itu ada. Meyakini atau iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dan orang yang beriman disebut apa, anak-anak? Disebut mukmin. Dan kemudian bukti Allah itu ada apa, anak-anak? Bukti Allah adanya bumi beserta isinya atau adanya alam semesta. Adanya alam semesta ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyampaikan materi Allah Maha Esa. Baik, lihatlah di halaman sekolahmu. Ya, walaupun kita tidak berangkat ke sekolah, mungkin ada yang ingat sekolah di Laraf itu ada halaman sekolahnya. Ya, lihatlah di halaman sekolahmu. Angin bertiup, seakan-akan angin bertiup di halaman sekolahmu menggoyangkan dedaunan. Sinar matahari yang menyorot kepada tumbuh-tumbuhan dedaunan untuk menghangatkan bumi. Ya, ada sinar matahari menghangatkan bumi. Siapakah yang mengatur semua itu, anak-anak? Semuanya yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, air hujan turun. Siapa yang mengatur air hujan turun, anak-anak? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur air hujan itu bisa deres, bisa gerimis, bisa sedikit banget itu netesnya. Terus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kita beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah itu ada dan kita mempelajari bahwa Allah itu adalah satu, maka kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu satu yang harus disembah oleh manusia. Ya, orang yang beriman pasti dia akan bersifat jujur, yaitu jujur mengakui bahwa Allah itu satu. Orang yang beriman hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang berdoa kepada selain Allah, dia berarti sudah melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Dosa besar musyrik. Dia tidak tahu bahwasannya yang paling hebat, yang paling kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang beriman itu bersifat jujur, mengakui bahwa Allah itu satu sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwasannya Allah itu satu. Nah, kemudian sebagai seorang yang beriman, kita harus menunaikan ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat, membaca Al-Quran juga harus diniati karena Allah. Memberi sedekah kepada fakir miskin dan pertolongan kepada teman juga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang tersebut yang kita tolong. Karena segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua yang kita lakukan atau semua yang dilakukan kita harus sandarkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, tadi kita tentang mempelajari Maha Esa Allah atau Allah Maha Esa. Sekarang kita membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bukti-bukti keesaan Allah? Bahwa Allah itu satu, dia bisa melakukan semuanya tanpa butuh orang lain, tanpa butuh bantuan siapapun. Ya, sekarang kamu lihat, kamu punya kedua tangan, punya kaki, punya kepala dan badan. Kamu dapat bernapas setiap hari. Siapakah yang menciptakan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang bisa menciptakan tangan? Tidak ada. Adanya juga tangan palsu. Siapakah yang bisa menciptakan mata? Tidak ada. Yang asli hanya menciptakan mata yang palsu. Nah, yang menciptakan semua itu adalah Allah yang Maha Esa lah penciptanya. Siapakah yang menciptakan hewan? Allah yang Maha Esa. Jadi, bukti-bukti keesaan Allah diantaranya adalah menciptakan kita dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Ada kedua mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, semuanya komplit. Itu membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk manusia. Ya, Allah menciptakan alam semesta, mengatur panas dan hujan, mengatur siang dan malam. Semua itu adalah bukti bahwa Allah itu satu. Di antara buktinya lagi adalah Allah menciptakan alam semesta ini, bumi beserta isinya, langit beserta isinya. Itu membuktikan bahwa Allah itu satu. Allah itu menciptakannya sendiri. Tidak ada bantuan siapapun. Gunung yang tinggi, lautan yang terbentang luas, juga Allah yang ciptakan. Dan Allah lah yang berkuasa di alam ini. Jadi semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai makhluk Allah harus patuh dan tunduk kepada Allah dengan perintah-perintahnya yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita harus menjauhi segala larangan yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukti-bukti keesaan Allah, Allah mengatur alam ini sedemikian rapi. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Baik, mungkin ini materi kedua dari bab iman kepada Allah. Jangan lupa setelah ini ada latihan untuk pemahaman materi. Jadi semuanya harus bersungguh-sungguh mempelajari materi yang Bapak sampaikan.
dan jangan lupa dibaca bukunya. Nanti setelah ini ada latihan yang Bapak berikan. Ya. Baik, dan jangan lupa untuk persiapan nanti mau ada mid semester. Jadi banyaklah membaca buku materi yang ada di dalam buku ya. Buku PAI dan Budi Pekerti. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.